Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita kembali memulai hari kita hari ini tentunya pada hari Senin 7 Oktober 2024 memasuki minggu kerja yang baru. Dan hari ini saudara saya yakin sudah bekerja dan melakukan banyak aktivitas dan kita siap untuk beristirahat lagi. Mungkin pada saat saudara mendengar renungan ini saudara masih dalam kegiatan yang lain, atau saudara mungkin mendengar renungan ini pagi atau siang, tidak masalah. Yang penting saudara punya kemauan untuk mengupgrade diri saudara dengan pengetahuan firman Tuhan. Dan renungan malam pada hari ini saya ambil dari Ulangan 4 ayat 32 dengan judul Manusia Diciptakan di Atas Bumi. Ulangan 4 ayat 32 berkata demikian, sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Saudara, yang dimaksudkan dengan sesuatu di sini adalah pada saat Tuhan berbicara dengan suaranya di Gunung Sinai kepada umat Israel. Ayat ini ada dalam konteks di mana Musa menasihati bangsa Israel untuk tetap memelihara hukum Allah saat mereka tiba di tanah perjanjian dan jangan pernah melupakan Tuhan yang mereka harus sembah, yaitu Tuhan yang hidup itu sendiri. Lalu Musa menyatakan dalam ayat ini. Namun kita tidak fokus kepada konteks ayat ini. Yang saya mau fokus hari ini adalah di situ ada pernyataan sebab sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Artinya memang Tuhan menciptakan manusia itu di bumi, tidak di planet lain. Saudara, sekarang ini ada banyak kecenderungan sains yang makin tidak masuk akal, saudara. Mereka berusaha mencari kehidupan di planet lain. Misalnya, adakah orang hidup di bulan? Atau bisakah orang itu hidup di planet Mars atau planet-planet yang lain? Dan tidak ada satu penelitian pun yang menyatakan ada kehidupan di planet-planet lain atau di tempat lain di tata surya kita ini selain bumi. Bumi itu ada dalam posisi ketiga dalam tata surya kita di galaksi Bima Sakti, dan posisi ini sangat tepat sekali sehingga tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas sehingga kita bisa hidup seperti yang kita alami saat ini. Tentunya ini adalah bagian dari rancangan Tuhan yang sudah mengatur semuanya sehingga bumi itu aman diciptakan dan didiami oleh manusia. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan pada hari ke-6, menunjukkan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada saat manusia hidup di bumi semuanya sudah tersedia dan manusia bisa survive sampai banyak generasi sampai kepada generasi kita. Jadi tidaklah perlu kita memusingkan apakah ada ciptaan lain di bumi, di dunia yang lain atau di planet yang lain. Kalau Alkitab tidak menyatakannya, berarti memang hanya manusialah yang Tuhan ciptakan untuk mendiami bumi, tidak di tempat lain. Ayat yang paralel dari Ulangan 4 ayat 32 ini adalah Ayub pasal 20 ayat keempat yang menyatakan demikian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu? Sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi. Jadi jelas di sini manusia ditempatkan di bumi. Alkitab dengan pewahyuan dari Tuhan itu sendiri menyatakan dengan jelas bahwa kita diciptakan Tuhan untuk mendiami bumi ini. Jadi saudara nggak perlu spend waktu dan spend uang untuk berangkat ke Mars untuk ngecek apakah ada kehidupan di sana. Alkitab tidak menyatakan ada kehidupan di sana kecuali di bumi ini. Kalau saudara kita kembali ke Kejadian 1 ayat 28. Di sini jelas sekali Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai bumi. Bukan untuk menguasai Mars, Venus, Merkurius, atau tata surya, atau benda-benda langit yang lain. Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi. Dan benda-benda langit yang lain itu diciptakan Tuhan sebagai sumber energi dan juga pengatur waktu. Dan juga planet-planet serta seluruh tata surya jagat raya yang indah ini
menggambarkan kebesaran Tuhan, kata Mazmur 19. Juga di dalam Kejadian 1 ayat 29 kita juga melihat di sana bahwa manusia diberikan tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji untuk menjadi makanannya. Sekali lagi, itu semua terjadi di bumi. Saudara, saat ini memang bumi sudah rusak dan terkutuk karena dosa. Bumi akan dipulihkan suatu hari kelak saat Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Bumi yang ada saat ini akan dihancurkan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus. Lalu Tuhan akan menciptakan langit dan bumi baru. Saudara, surga pun nanti akan ada di bumi, tapi bumi yang sudah dipulihkan, bumi sebelum Kejadian 3, di mana manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Bila Tuhan masih memberikan umur panjang kepada kita dan diam di bumi ini, kita harus merawat bumi ini tentunya sebisanya. Kita harus melihat dan menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita baik, tidak membuang sampah sembarangan, limbah sembarangan, karena itu bagian dari tugas kita. Namun kehancuran bumi tetap tidak bisa dihindari karena bumi ini sudah jatuh ke dalam dosa. Biarlah hari ini kita belajar untuk mengerti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu reliable dan bisa diandalkan sebagai sumber informasi, baik itu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ataupun hal-hal yang praktikal. Sekali lagi bersyukurlah atas keberadaan kita, karena Tuhan menciptakan kita di bumi, bukan di planet lain atau di benda-benda langit yang lain, sehingga kita bisa survive dan ada sampai hari ini. Haleluya, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.